Ini kita ini ngekholi nek cara wong Jawa niku. Niki danyange Indonesia. Lah ya. Danyang nek cara. Meng danyange Indonesia. Jadi kalau Bung Karno kan menggali Hasanah Nusantara sehingga jadi Pancasila. Nah, khol ini tak galikan dikit, mundur ya, mundur tak geduk no, ya Kairi, tak geduk no, tak galikan ke belakang. Jadi Bung Karno itu kalau dalam bahasa orang Blitar ini danyang, danyang Indonesia. Jadi orang dulu. Kalau bahasa modernnya ya founding fathers, pendiri bangsa. Itu lek Jawane iki danyang. Cuma nek danyang itu biasanya kelas kampung, kelas desa, pendiri desa itu danyang. Karena apa? Kita ini jadi khol kayak begini. Ini khol ini. Ini khol ini biasanya kan tradisi kaum muslimin. Ini khol itu tradisi kaum muslimin. Tapi akar bangsanya ada. Makanya khol itu rame terus di mana-mana. Karena akar kebangsaan kita punya tradisi hormat leluhur. Jadi kita ini punya tradisi hormat leluhur. Cuman kalau menyebut leluhurnya itu danghyang. Kita itu menyebut leluhur itu danghyang. Makanya kalau diambil belakangnya tok, itu namanya eyang. Nah kalau lurus, danyang. Abdurrahman kalau belakangnya tok, Rohman. Kalau lurus, Durakeman. Abdur Rosyid kalau belakangnya tok, Rosyid. Kalau lurus, Durasid. Loh, makanya danyang. Nah, danyang itu orang tua dulu, jadi dia bukan hantu. Orang tua yang punya pengaruh karena mendirikan sebuah kampung. Nah, poro danyang ini kalau orang Eropa menyebutnya grandma, grandpa. Kalau orang Cina oma, opa. Kalau orang Arab syekhun suyuh. Kalau orang Indonesia terutama di Jawa dulu nenek moyangnya Bung Karno menyebutnya danghyang. Makanya orang Jawa di sini menyebut danyang. Nah, danyang ini bukan hantu, mohon maaf. Ini gara-gara males belajar itu. Dikit-dikit hantu. Terus setelah itu beranak pinak ini danghyang ini. Beranak pinak itu ditanyain. Ada apa-apa cucunya itu nanya, yang kalau mau nanam jagung kapan, mau nanam padi kapan. Karena dulu nggak ada Google, jadi nggak ada googling, nggak bisa, makanya nanya lah. Ketika nanya dijawab. Setiap jawaban dari danghyang ini harus diestoke. Lah ngestoke dipegang betul. Itu namanya dipundi. Kalau orang kita dulu yang diestokno betul dipundi. Makanya porodang yang karena dawuhnya itu dipundi, maka orang menyebutnya pepunden. Terus rumahnya namanya punden. Jadi punden itu bukan rumah hantu, itu rumah nenek moyang kita. Nah, terus ketika lama-lama makanan mulai berkurang, pertumbuhan penduduk dan ketersediaan makanan nggak imbang, maka melakukan migrasi. Ada migrasi kelas internasional, ada kelas lokal, transmigrasi, migrasi. Nah itu setahun sekali mereka rindu pulang, nengok dangyange itu, nengok danyange itu. Setahun sekali pulang. Nah makanya kita punya budaya mudik. Kita ini budaya mudik tahunan untuk nengok dangyang. Nah bawa oleh-oleh. Sing hidup dikasihkan, yang mati disembayangi.
Nah, nyembayangi atau mendoakan leluhur, upacaranya dikenal dengan nama upacara serodo. Maka ketika upacara serodo itu dilakoni, dijalankan, maka ada istilah nyadran. Nah ini sadranan sebenarnya. Kalau nyadran katok, kalau belum dipakai, kalau dipakai katokan. Sarung kalau belum dipakai sarungan. Nah, serodo kalau belum dijalankan ya serodo, kalau dijalankan jadi nyadran. Terus dibilangi, eyangmu itu nggak mati, cuman pindah dari alam kecil ke alam besar, mikrokosmos ke makrokosmos, itu dalam bahasa. Nah, makanya karena sudah pergi tapi masih hidup, pindah alam, didoakan merui kaki danyang nini danyang. Ini landasan, makanya mendoakan leluhur itu mau pindah agama apa setelah agama datang, tradisi ini nggak pernah hilang, karena itu lahir asli dari bumi Nusantara. Jadi bangsa kita sudah beradab, tidak pernah menyia-nyiakan para pendahulu. Loh, makanya kita ini punya sama kayak orang solawatan gitu, dangdutan, nyanyi, karena bangsa kita ini juga punya tradisi nyanyi. Makanya kalau ada konser, ada apa gitu, pengajian, ada konsernya ya, karena kita punya tradisi nyanyi dari dulu nenek moyang kita. Sampai hari ini kan kita punya tradisi nyanyi. Di Jawa misalnya ono semut nyanyi, semuti anak kebobong kang nyanyi, poro mentok nyanyi deh. Tok mentok tak kandhani. Perlu pipo nyanyi tak duduk nganggu pipo ledang. Lu sampai bojone minggat itu nyanyi kok. Dang Bali Sri nyanyi. Loh, lupakan silet itu dinyanyikan kalau orang Jawa. Demok silet ku dikenai. Loh, artinya makanya kita juga punya alatmu musik. Makanya kalau sesuatu dinyanyikan kita itu seneng. Makanya musik rap itu nggak laku karena nggak ada lagunya. Pagi hari saya makan, sore hari ke hall, tengah malam tidur, pagi hari hormat bendera. Ya nggak laku, nggak ada lagunya. Makanya kita juga punya alat musik. Makanya sekarang kalau ada dangdutan, ada konser ya rame. Kita juga punya alat musik. Bahkan orang Eropa alat musiknya mudah bikinnya, wong gitar. Kayu tali, kayu tinggal motong, tali kasih. Orang Arab musiknya mudah, terbang kayu kulit. Kulit tinggal motong, kayu tinggal ngeruai. Tapi kita punya alat musik gamelan loh ya, bangsa ini. Terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh, kita ini punya. Loh makanya tradisi ini kita punya. Ini belum yang lain. Ini tak buka semua sampai subuh nggak rampung. Mungkin nanti kita buka di hall berikutnya. Tuh. Kan ini terus ini mesti kita tahu. Kita punya akar. Nah, terus terkait dari danyang tadi yang serodo nyadran. Terus Islam kan datang ini ke Nusantara. Ini Islam datang ke sini mengajarkan hal yang sama. Kamu jangan lupakan para pendahulu. Ya, kamu jangan lupakan para pendahulu. Sebut dan doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kamu jangan lupa bahwa orang-orang yang dulu bawa iman kamu doakan. Lho makanya danyangnya Rasulullah. Rasulullah itu dua danyang, enggak salah nah. Rasulullah itu punya danyang di Mekah sana. Yang buka hutan Mekah itu siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini yang buka hutan Mekah tadi, dari nggak ada apa-apa ditempatkan anak cucunya. Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika berdoa kakinya ada tapak kakinya. Itu diabadikan sampai hari ini, nggak dihilangkan. Terus berdoa lah, ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maka sampai hari ini kita umatnya Rasul diajarkan jangan lupa Nabi Ibrahim.
Makanya setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita mesti nyebut kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini wa ala ali Ibrahim nggak pernah, dan yang itu disebut. Nah makanya kita ini mencoba meniru bahwa kita punya pendiri bangsa, punya founding fathers, Bung Karno. Tapi sejarahnya bisa ditafsirkan oleh banyak. Makanya kalau kemudian wali kota dan keluarga besar mau bikin khol secara terbuka, ini pas. Karena apa? Pendiri Indonesia tidak boleh dilupakan. Founding fathers Indonesia jangan sampai dilupakan. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak ngerti. Jangan sampai. Nah, cuman kalau Islam kan tidak, Nabi belum disebut. Makanya kita diajarkan ziarah kubur. Terus di kuburan kita disuruh mendoakan kan gitu. Makanya ada tahlil, ada yasin, dan diyakinkan orang mati itu nggak mati, masih hidup. La taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Masih hidup. Orang-orang meninggal itu masih hidup. Makanya harus kita peringati orang-orang meninggal. Ini di kuburannya, karena kalau enggak nanti makamnya ganti. Namanya berubah, kita ini bisa repot. Harus dijelasin. Terus diajarkan karena masih hidup, diajarkan apa? Ila hadrati ila ruhi. Terus Islam mengajarkan orang mati bawakan makanan yang banyak. Makanya Pak Ibn menyiapkan makanan banyak, 5.000 tumpeng. Tapi jangan dibawa ke kuburan Bung Karno. Kita makan sendiri. Biar jadi sodakoh. Makanya kemudian muncul istilah sodakoh untuk memberikan apa? Kiriman kepada orang yang sudah meninggal. Sehingga serodo nyadran, klebon kemasukan istilah sodakoh. Maka kemudian ada istilah sedekahan. Sedekah dijalankan jadi sedekahan. Berhubung sing meninggal wis di dalam bumi, maka kemudian juga ada istilah sedekah bumi. Begitu ada makan, kiainya pasti doanya Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana. Lah kok tiba-tiba setiap ada makanan kiainya datang doanya Allahumma barik lana. Maka kemudian karena burak-barik akhirnya makanan datang, ada yang menyebut barian, ada yang menyebut baritan. Ini barian, ada yang menyebut baritan. Lah, makanya kita alhamdulillah, kita juga diajarkan jangan melupakan sejarah masa lalu. Intinya khol itu apa? Jas merah, kata Bung Karno. Jangan sekali-sekali sampean melupakan sejarah. Tapi intinya orang yang sudah meninggal kita doakan, kita sedekahi. Tadi sudah didoakan, disedekahi. Baru setelah itu kita bicara manakib atau sejarah orang yang meninggal. Tadi sekilas disampaikan sejarahnya Bung Karno. Tapi Bung Karno ini kelasnya kelas nasional, bahkan kelas internasional. Bung Karno ini bukan kelas lokal, beliau kelas internasional. Makanya sampai coba jalan ke Maroko sana, itu ada jalan Soekarno. Di Kuba ada, di daerah perang dari Pesawar sana ada nama Bung Karno. Bahkan sampean kalau mengaku Indonesia gitu, ziarah ke makam Imam Bukhari, orang tahu oh ya Indonesia, Soekarno jalan. Bahkan sampai di Mekah ada pohon Soekarno. Jadi Bung Karno ini kelasnya kelas internasional. Karena apa? Karena nation state yang beliau bangun berjejer dengan nation state negara lain. Karena Bung Karno yang pertama berbicara bagaimana membangun bangsa. Ini gimana cara membangun bangsa? Karena bangsa kita ini kan sudah bangsa yang sudah utuh, sudah kuat. Sebagai nation kita ini sudah jalan sebagai bangsa. Kita mengenal bangsa Singasari, kita mengenal bangsa Majapahit,
Bahkan bangsa kita bukan bangsa yang main-main. Makanya Bung Karno tidak pernah melepaskan bagaimana menggali masa lalu. Karena kita punya kekuatan untuk bikin bangsa dan negara. Berbicara tentang strategi politik, kita punya kitab Negara Kertagama. Kita punya pelajaran bagaimana membangun Majapahit yang beraneka suku, beraneka ragam. Kita bisa baca dari situ. Jadi kita mungkin sebelum kita baca bagaimana masa lalu Cina, masa lalu Afrika, kita sudah punya masa lalu. Kita punya negara. Tahun 300 kita punya negara namanya Kutai Kartanegara. Tahun 500 kita punya kerajaan Kanjuruhan di Malang, sekitaran Blitar. Tahun 500 dikit kita punya kerajaan Kalingga dengan Ratu Sima. Di Palembang abad ke-7 sudah ada Sriwijaya. Jadi kita komplit. Ketika Rasulullah lahir tahun 571, kita sudah punya negara. Bahkan ketika dunia luluh lantak oleh Mongolia tahun 1250, sehingga Arab jatuh ke Mongolia, Cina jatuh ke Mongolia, Eropa jatuh ke Mongolia. Maka ketika Mongolia mengarahkan armada multinasionalnya ke Nusantara, apa kita takut sama mereka? Enggak. Apa yang terjadi? Kita lawan mereka. Kertanegara motong kupingnya Menci, sehingga mereka mendatangkan pasukan, dilawan oleh ekspedisi Pamalayunya Kertanegara. Hasilnya apa? Mongolia kalah di Selat Malaka. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu mengalahkan Mongolia itu bangsa Nusantara, namanya Singasari. Jadi makanya jangan heran ketika Belanda kok ngajak perang, rampung. Salahnya Belanda itu ngajak perang. Salahnya penjajah itu ngajak perang. Lupa bahwa bangsa ini jago perang. Coba kalau Belanda itu tetap stabil dengan perdagangan, mungkin kita nggak akan merdeka. Belanda itu strategi tetap dengan gaya VOC gitu ya. Terus misalnya dagang, ya rugi-rugi dikit, atau badi-badi dikit. Mungkin kita juga masif dengan politik divide et impera. Tapi begitu dia ngajak kelahi, dia lupa bangsa ini dari dulu tukang kelahi. Makanya jangan sekali-sekali kita ngajak kelahi orang Indonesia, habis sampean. Loh ya kan? FPI begitu ngajak kelahi, habis sama bangsa Indonesia. Tadinya aman-aman saja karena gak ngajak kelahi, maka bangsa ini jangan diajak kelahi. Karena begitu sekutu ngajak kelahi di Surabaya, apa bangsa ini takut? Enggak. Dan sebagai catatan, satu-satunya bangsa yang merdeka karena perang dengan penjajahnya hanya Indonesia. Jadi salahnya Belanda aja ngajak gelut. Makanya kalau di Indonesia ada orang kok dikit gitu, ya mesti kalah wong kene iki tukang gelut cili-cili. Ya ta. Surabaya kalah cacak menang cacak. Duh iya. Makanya kita ini jangan diajak kelahi. Jadi di Indonesia itu jangan ngajak kelahi lah. Karena kalau ngajak kelahi nggak ada yang lebih kuat. Salahnya Belanda itu ngajak kelahi, maka dilawan di Surabaya. Sekutunya diprovokasi ngajak perang. Nah, situasi-situasi yang seperti ini kemudian dirangkum oleh Bung Karno. Sejarah masa lalunya seperti apa, bagaimana penghuninya seperti apa, ini terus dunianya seperti apa. Mungkin suatu saat mesti harus ada kita baca di bawah bendera revolusi. Itu tulisannya Bung Karno yang luar biasa, yang luar dirangkum semua. Nggak ada satupun yang nggak dirangkum oleh Bung Karno. Mulai dari gerakan musik ya dirangkum di situ. Musik ngakek-ngok aja dipikir sama Bung Karno. Iya kan? Kemudian Islam Sontoloyo sudah dipikir sama Bung Karno. Jadi Bung Karno, Elvis Presley udah dipikir, Bung Karno mikir. Jadi Bung Karno ini kadang kalau kita baca ini orang memang tidak pernah mikirkan dirinya
sendiri. Mau apa aja dipikir. Makanya ketika Bung Karno itu memikirkan sesuatu yang besar, ini Bung Karno menjadi traffic daripada nation state. Lalu lintas politik, lalu lintas ekonomi, lalu lintas agama bisa ditampung oleh Bung Karno. Kiai ngomong hanya ngomong agama. Politisi hanya ngomong politik. Budayawan hanya ngomong budaya. Tapi nation state butuh struktur yang paling mapan untuk menjadi traffic daripada pembicaraan seluruh anak bangsa. Dan itu ada pada Bung Karno. Itu bedanya. Makanya sampean kalau mau jadi orang sekelas Bung Karno harus bisa menjadi traffic semua kepentingan. Kalau kemudian lalu lintas yang bisa lewat di kamu cuman orang yang seneng artis tok, ya kamu nggak akan ketemu dengan orang yang seneng patung. Orang yang seneng patung nggak akan lewat kamu karena kamu nggak suka patung. Orang yang seneng musik nggak akan lewat kamu karena. Nah, Bung Karno ini bisa menjadi traffic dari semua kepentingan bangsa. Walaupun beliau lahir dari politik etis, di mana Belanda memberikan hak pada pribumi untuk sekolah. Begitu. Nah, ini Bung Karno. Jadi ditinjau semua sama Bung Karno. Sejarahnya seperti apa gitu. Nah, itu butuh. Nah, untuk kebutuhan itu makanya kita bisa melihat Bung Karno berani mengambil sikap